Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ustaz dan ustazah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita dan juga memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga atas izin Allah puasa kita untuk hari ini mudah-mudahan lancar sampai terbenamnya matahari, dan mudah-mudahan puasa hari ini dan puasa yang kemarin serta puasa yang akan datang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang mutaqabbal. Baiklah Bapak Ibu guru, di bawah tema andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Karena kita senantiasa mengingat kematian. Mengingat mati itu adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru zikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Dan selalu kita ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka telah ditetapkan, maka tidak bisa dimundurkan sejenak dan tidak bisa dimajukan sesaat. Untuk itu, apa yang harus kita kerjakan dan harus kita upayakan jika memang Ramadan ini adalah Ramadan terakhir? Sangat mungkin pada Ramadan 2023 kita mungkin tidak akan bersama-sama lagi. Ramadan 2022 kita berada di atas bumi, tapi tidak mustahil Ramadan 2023 kita berada di bawah bumi atau di bawah tanah. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita memaksimalkan Ramadan terakhir ini jika memang Allah mentakdirkan itu? Pertama, Bapak Ibu guru,
yang harus kita maksimalkan adalah al-hirsu ala talabil ilmi. Ini yang pertama. Senantiasa bersungguh-sungguh menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu lebih mulia dari ibadah. Jadi ilmu lebih mulia dari ibadah. Maka ahli ilmu lebih mulia dari ahli ibadah. Sabda Rasulullah SAW, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan ahli ilmu, alim, dibandingkan dengan ahli ibadah, abid, itu seperti keutamaan bulan di malam purnama, bulan penuh, bulan besar dibandingkan atas bintang-bintang yang kecil-kecil itu. Jadi ahli ilmu seperti purnama, sedangkan ahli ibadah seperti bintang-bintang yang tampak dari bumi itu kecil-kecil. Nah, ini perumpamaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Tidak pun kita menjadi ulama, tapi paling tidak kita mencintai ilmu, mencintai ulama, dan mencintai majelis ilmu dalam upaya memaksimalkan kehidupan kita. Berikutnya, mengapa harus ilmu? Karena ilmu memuliakan pemiliknya. Orang yang berilmu dimuliakan dengan ilmunya, terutama pemahaman terhadap agama. Bahkan hewan sekalipun jika dia berilmu, dia jadi mulia. Bahkan hukumnya tidak sama dengan hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan yang tidak berilmu. Kita bawakan ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 4, tentang hewan yang naik derajat karena berilmu. Coba para jamaah, ya. Jadi kalau kita manusia tidak berilmu, kita khawatir bahwa kita lebih rendah dari hewan yang punya ilmu. Maka untuk itu, mari kita istiqamah di jalur ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 4 surat Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa-apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan kepada mereka, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, yang thayyib-thayyib. Wa ma 'allamtum minal jawarih, juga dihalalkan bagi kalian dari apa-apa yang kalian ajarkan kepada hewan-hewan pemburu kalian. Jawarih, jawarih artinya hayawanat as-sayd, hewan-hewan pemburu. Kita misalnya punya anjing pemburu, harimau pemburu, serigala pemburu, singa pemburu. Maka dia terlatih, dia menjadi mulia. Anjing, ya, anjing yang kita sebut dari ulama sebagai anjing yang najis, ketika dia berilmu, terlatih, maka dia menjadi mulia. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Hewan-hewan pemburu kalian itu yang kalian ajarkan kepada mereka ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian.
Fakulu mimma ansabna alaikum, maka makanlah dari apa yang sudah ditangkap, dari apa yang sudah disambar oleh hewan-hewan pemburu kalian. Wadhkur smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah terhadap hewan-hewan pemburu tersebut. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Ya. Jadi inti daripada ayat ini para jamaah bahwa hewan itu jadi mulia karena ilmu, karena dia terlatih. Maka anjing yang sudah terlatih, yang ketika kita melepasnya dengan bismillahirrahmanirrahim, ketika mangsanya itu tidak sempat kita sembelih, langsung mati. Di sana ada gigitan anjing, ada air liur anjing, ada bekas jilatan lidah anjing, menjadi bangkai, tetap halal. Tuh, hewan pemburu. Kenapa jadi halal? Karena ilmu. Tapi kalau buruan hewan liar tidak halal. Buruan hewan liar atau hewan pemburu yang liar yang kita tidak tahu apakah dilepas dengan bismillahirrahmanirrahim atau tidak, maka buruannya itu, mangsanya itu haram kalau tidak sempat disembelih. Tapi kalau anjing pemburu terlatih milik kita, singa pemburu, serigala pemburu, harimau pemburu, kuda pemburu, hewan-hewan najis yang kita latih, begitu mereka menangkap mangsa, mangsanya diterkam sekuat mungkin, langsung mati, tetap halal. Nah, ini secara terperinci bisa kita baca pada pembahasan, namanya pembahasan ahkamus shayd. Ahkamus shayd. Agak maju lagi biar luas. Maju aja nggak apa-apa. Maju terus. Biar tidak berkerumun. Ya. Maju. Jadi para jamaah, ringkasan dari ayat Al-Maidah ayat 4, surah Al-Maidah ayat 4 adalah kemuliaan ilmu, serta ilmu memuliakan pemiliknya. Ya, jangankan manusia, hewan saja dimuliakan Allah dengan ilmu. Maka marilah kita sabar, istiqomah, nyamankan diri, beningkan hati di atas ilmu. Kita bangga menjadi thalibul ilmi. Kita enggak muluk-muluk, enggak, ya. Kita tidak bercita-cita jadi ulama, tapi minimal kita cinta ulama, cinta ilmu, dan cinta majelis ilmu dalam upaya memakmurkan kehidupan kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling populer yang harus kita sampaikan terus-menerus adalah bahwa ilmu merupakan pintu surga. Menuntut ilmu pintu surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Baik, itu poin pertama dalam menghadapi Ramadan terakhir, yaitu bersungguh-sungguh mencari ilmu, terutama ilmu agama. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, poin kita ketika Allah mentakdirkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, tentu saja ta'allumu fiqhis siyam. Nah, yang pertama tadi kita cinta ilmu, yang kedua ilmu itu kita fokuskan sesuai momentum, sesuai munasabah, sesuai kesempatannya, yaitu tentu saja kita menggali ilmu tentang fikih siyam atau fikih Ramadan.
apa saja ilmu yang kita butuhkan supaya Ramadan kita menjadi maksimal, sehingga kita punya cita-cita bahwa Ramadan 2022 ini Ramadan yang terbaik, yang malaikat tidak ada celah untuk mencela. Nah, itu cita-cita kita. Malaikat tidak ada celah, tidak ada ruang untuk menganggap kita kekurangan dalam hal Ramadan, karena kita sudah maksimal. Nah, beberapa ilmu tentang puasa Ramadan yang bisa kita cari adalah pembatal-pembatal puasa, agar kita tahu mana yang membatalkan, mana pula yang tidak membatalkan. Secara ringkas kita sampaikan pembatal-pembatal puasa itu adalah makan, minum, dan yang semakna dengan makan dan minum. Seperti jarum impus, itu batal puasa. Karena apa? Karena dengan impus manusia kenyang. Pasien di rumah sakit tidak butuh makan dan minum, asalkan tersambung dengan selang impus, maka dia sudah punya energi. Makan minum dan yang semakna dengan makan minum pembatal puasa dengan sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja, mohon maaf, muntah bahasa Arabnya al-qai'u, itu juga bisa membatalkan puasa. Bergaul suami istri batal puasa. Berbekam itu juga batal puasa. Dan yang semakna dengan bekam, misalnya donor darah, itu batal puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang dengan hambanya. Orang-orang yang donor darah biasanya itu setelah donor dia lemas. Maka para ulama mengatakan donor darah pun sama dengan bekam, batal puasa, ganti di hari lain. Termasuk yang semisal dengan donor darah, yang semisal juga dengan bekam adalah cuci darah. Bagi pasien cuci darah itu pun puasanya dinyatakan batal. Karena apa? Karena cuci darah itu ada zat-zat kimia yang dimasukkan dalam tubuhnya, misalnya natrium klorida atau zat-zat yang lain yang mencegah pasien dari dehidrasi. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan pada proses cuci darah atau proses hemodialisa dalam bahasa medis, maka cuci darah pun wajib kita ilmui sebagai pembatal puasa. Begitu juga kita harus mengilmui adab-adab puasa, terutama puasa-puasa Ramadan. Ya. Ibadah harus dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Ibadah dengan iman dan pahala di sisi Allah diharapkan. Karena hadisnya bisa kita katakan hadis kembar tiga. Bukan cuma dua, tapi hadisnya kembar tiga mengenai Ramadan. Kembar pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kembar kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tarawih, qiyamul lail, tahajud di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kembar ketiga, hadis Rasulullah SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman. Selalu Rasulullah menyebut iman, mengharap pahala. Barulah kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Itu beberapa adab puasa. Semua ibadah dilandasi dengan iman.
memperbanyak baca Quran. Karena Rasulullah SAW setiap bulan suci Ramadan bertadarus Al-Quran, mencari guru, yaitu gurunya Jibril. Jadi sebaik-baik murid berguru dengan sebaik-baik guru, yaitu Jibril. Dan itu terjadi di setiap bulan suci Ramadan, memperbanyak tilawah, tadarus Al-Quran, dan juga memperbanyak sedekah. Kita memperbanyak sedekah, suka memberi, suka berinfak, suka bersedekah. Para sahabat memberikan gambaran, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada hina dakhala Ramadan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan seumur hidupnya. Tetapi kalau Rasulullah masuk bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Lebih dermawan. Ka'annahu rihul mursalah. Begitu dermawannya Rasulullah SAW, seakan-akan beliau itu angin yang bertiup. Ka'annahu rihul mursalah, angin yang bertiup, artinya tidak hitung-hitung kalau sudah bersedekah di bulan suci Ramadan. Itu diantara adab puasa Ramadan. Adab berikutnya, ketika berwudu hati-hati memasukkan air ke lubang hidung, tidak boleh terlalu dalam. Tapi kalau tidak berpuasa, diutamakan menghirup air dengan hidung itu dalam-dalam. Itu anjuran, sebagian dari kesempurnaan wudu. Kata Nabi SAW, balighu fil istinsaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke lubang hidung ketika berwudu, illa an takuna shaiman, kecuali ketika kalian berpuasa. Itu diantara ilmu-ilmu dalam hal adab berpuasa. Kemudian adab berpuasa yang lain adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Itu juga bagian dari adab-adab puasa Ramadan. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, poin tentang agenda Ramadan terakhir, agenda Ramadan penutup. Barangkali Allah menutup ajal kita pada 2022, maka agenda yang ketiga itu adalah bahwa jaminkan Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah surga dunia. Jadikan Ramadan surga dunia, jannatud dunia. Apa maksudnya Pak Ustaz? Maksudnya adalah bahwa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ulama ahlu sunnah wal jamaah, berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Wah, itu para jamaah. Ya. Jadi kita tanyakan hati kita masing-masing, apa sudah pernahkah kita masuk surga dunia? Karena kata ulama, yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa maksudnya? Apa maksud dari surga dunia? Maksud dari surga dunia adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaqa ta'mal iman. Dalam hadis yang lain, zaqa halawatal iman. Orang-orang bisa merasakan manisnya iman. Bagi siapa? Man radiya billahi rabba. Bagi mereka yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya,
wa bi Muhammadin nabiyya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Artinya apa? Artinya surga dunia itu adalah halawatul iman wa ladzatul ibadah. Manisnya iman dan lezatnya ibadah. Itulah surga dunia. Dan itu wajib kita masuki di dunia. Kalau tidak, surga akhirat jauh dari jangkauan, tipis peluang. Karena itu tadi Syekhul Islam mengatakan yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Nah, itulah surga dunia itu para jamaah. Manisnya iman, lezatnya ibadah. Kita beri contoh, beberapa contoh tentang orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga dunia melalui ibadah, melalui zikir, melalui doa. Kita sebutkan beberapa contoh. Pertama, contoh dari Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris semasa hidupnya berprofesi sebagai penjahit, tukang jahit. Tapi dia dimuliakan oleh Allah sehingga Nabi Idris bertemu dengan Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj pada langit yang keempat. Allah memuji Nabi Idris dengan firman-Nya wa rafa'nahu makanan 'aliyya pada surat Thaha. Kami angkat Nabi Idris itu ke tempat yang tinggi, kata Allah. Apa keistimewaannya Nabi Idris dibandingkan 25 Nabi Rasul yang lain? Terutama pada malam Mi'raj, nama dia disebutkan. Ternyata itu tadi para jamaah, Nabi Idris sudah masuk ke dalam surga dunia melalui pintu zikir. Setiap saat berzikir, fikir jalan, zikir maju. Profesi sebagai penjahit tidak menghalangi dia untuk berzikir. Jadi Nabi Idris itu, Bapak Ibu guru, setiap menjahit dia zikir. Apa zikirnya? Setelah benang dimasukkan ke jarum, kemudian akan menjahit bahan yang akan dijahit, dia berzikir. Ya, masuk jarum, subhanallah. Putar pertama, walhamdulillah. Putar kedua, wala ilaha illallah. Tarik, Allahu Akbar. Begitu terus. Nabi Idris terus begitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kata Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami tempatkan Nabi Idris di tempat yang tinggi. Kenapa? Surga dunia sudah masuk. Lewat pintu apa? Lewat pintu zikir. Nah, maka kita harus cari apapun zikir yang disunahkan oleh Nabi, kita sebut. Masuk masjid, baca zikir bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzubillahil azim wa bisultanihil qadim wa biwajhihil karim minasyaitonir rajim, Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Masuk kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan zikir-zikir yang lain. Kalau memang surga dunia, kita pilih melalui pintu zikir. Contoh kedua, surga dunia dari Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW masuk ke dalam surga dunia salah satunya melalui qiyamul lail, tarawih, tahajud. Itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Surga dunianya, hiburannya, menyamankan dirinya melalui qiyamul lail. Kata Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa atala al-qiyam hatta tawarramat qadamah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dia salat tahajud, tarawih, qiyamul lail, berdirinya lama sampai betisnya bengkak, tumitnya pecah. Tawarramat qadamah, tumit pecah, betis bengkak. Ini saya belum melihat ada betis yang bengkak. Ya,
Tarawih sudah berapa kali? Termasuk betis saya pun ya belum bengkak juga. Tapi kita mengambil ibrah dari Nabi SAW bahwa salah satu surga dunia itu ya tahajud, tarawih. Nah, Pondok Darul Fikri ya kita usahakan berdirinya agak lama. Jadi sholat tarawih di pondok pesantren bisa memakan waktu lebih kurang 1 jam 30 menit dengan ayat yang agak panjang. Jadi itu surga dunia melalui tarawih bagi mereka yang merasakan bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi dia, maka layak bagi dia untuk memasuki surga tersebut. Surga berikutnya adalah surga amal soleh di waktu yang sempit bagi orang lain, tapi bagi dia merupakan surga. Contoh dari ketiga, contoh dari Abu Bakar As-Siddiq. Orang lain tidak memanfaatkan waktu itu, tapi Abu Bakar Siddiq memanfaatkan waktu tersebut. Pada suatu sholat subuh, ingat garis bawahi, sholat subuh, Rasulullah menjadi imam. Setelah selesai salam, Rasulullah menghadap ke makmum. Rasulullah bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Siapa di antara kalian yang memulai hari dengan puasa sunat? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." "Wa man asbaha minkum yut'imu miskinan?" Siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Yang lain enggak ada tunjuk tangan. Masih Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." "Wa man asbaha minkumul yawma yattabi'ul janazah?" Siapa yang sudah mengiringi jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." "Wa man asbaha minkum ya'udu maridun?" Siapa yang di pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Yang lain enggak ada tunjuk tangan karena mereka jujur, mereka belum melakukan apapun. Abu Bakar ngangkat tangan lagi, "Saya ya Rasulullah." Coba. Iya, itu surga dunianya Abu Bakar. Antara sholat Isya dan sholat subuh, Bapak Ibu guru, antara sholat Isya dan sholat subuh, Abu Bakar mengerjakan 4 pekerjaan yang besar: puasa sunat, memberi makan fakir miskin, menjenguk orang sakit, dan mengantar jenazah. Itu Rasulullah bertanya pada sholat subuh, makanya yang nunjuk tangan nggak banyak, hanya Abu Bakar aja. Kalau Nabi bertanya itu pada sholat maghrib, mungkin sahabat yang lain pun akan banyak yang tunjuk tangan, akan banyak yang ngacung. Tapi ketika pertanyaan itu pada sholat subuh, hanya 1 orang. Beratkah bagi dia? Tidak. Bebankah bagi dia? Tidak. Namanya saja surga dunia kok, nggak beban. Maka untuk itu para jamaah, ayo kita ajak ya tetangga yang belum sholat, kolega yang belum sholat, keluarga yang belum sholat, ajak mereka sholat. Sampaikan kepada mereka bahwa orang yang sholat itu bahagia, ya, kita yang sholat ini ceria. Jangan kalian mengira, sampaikan kepada mereka, jangan Bapak Ibu mengira orang yang sholat itu sedih, terbebani. Enggak. Sampaikan kepada mereka bahwa sholat itulah sebagai penghibur, sebagai qurrata ayun, sebagai penyejuk mata, dan sebagai surga dunia. Ya barangkali ada yang mengatakan, itu kan contohnya dari Nabi, contohnya dari sahabat. Ya, kita beri contoh. Contoh keempat dari orang biasa, bukan nabi, bukan sahabat, tapi kebetulan masih ulama. A'mash, namanya A'mash. Kata A'mash, khususnya bagi kaum muslimin, bagi kaum laki-laki, karena ini ada hubungannya dengan sholat berjamaah. Maka A'mash itu memilih surga dunia lewat sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh A'mash? Kata A'mash, demi Allah, saya sholat berjamaah 70 tahun ketemu takbiratul ihram imam. Sholat berjamaah 70 tahun tidak pernah masbuk, tidak pernah terlambat.
selalu bertemu dengan takbir pertama. Apakah ini mustahil bagi kita? Mustahilkah ini? Barangkali yang tadi mengatakan itu kan Nabi Idris, itu kan Rasulullah, itu kan Abu Bakar, ini ulama. Dan amalannya pun tidak amalan muluk-muluk, cukup Anda tidak masbuk. Dan itu surga dunia. Ini kata Amas, 70 tahun tidak pernah luput dari takbir pertama. Ini khusus pelajaran bagi kaum laki-laki, bagi kaum Adam. Mari raih salah satu dari surga dunia itu ada pada sholat berjamaah. Contoh terakhir dari Sa'id Ibnul Musayyib. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, selama 40 tahun aku tidak pernah melihat bahu makmum. Kata dia, 40 tahun aku tidak pernah melihat bahu makmum karena aku hanya melihat bahu imam. 40 tahun. Artinya apa? Artinya Sa'id Ibnul Musayyib tidak pernah di shaf kedua, selalu di shaf pertama dan selalu persis di belakang imam. Makanya dia mengatakan 40 tahun tidak pernah aku melihat bahu makmum. Maksudnya dia hanya melihat bahu imam. Maka para musyrif, adik-adik sekalian, bimbing adik-adik kalian yang telat-telat, terlambat mandi, terlambat berwudu, ingatkan mereka, bantu pondok pesantren agar mereka terbiasa untuk bersegera sholat berjamaah dan tidak menunda-nunda, tidak bermain-main dan tidak berlama-lama di kamar mandi. Karena justru berlama-lama di kamar mandi itu mendatangkan godaan syaitan. Demikian para jamaah, Bapak Ibu guru yang bisa kita sampaikan pada kajian iftar menjelang persiapan buka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, andaikan Allah mentakdirkan bahwa Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terakhir, mudah-mudahan kita tidak membuat Allah kecewa. Justru kita bercita-cita membuat Allah bangga, sekaligus membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya kelak. Untuk itu, ketika kita sudah memaksimalkan bulan suci Ramadan, ketika itu kita akan menghadapi Idul Fitri dalam keadaan kayaumin waladatka ummuka, seperti hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa setitik noda dan dosa sedikit pun. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi